Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Jamiatul Khair semester 5 dari kelompok 6 dengan anggota kami, saya sendiri Rijal Arsyad dan saya Dian Nurul Husna dan saya Fitri Nur Alfia. Kami akan menjelaskan bagaimana mengenai materi mengatasi kesulitan dalam belajar pada anak. Seperti yang telah kita pelajari bersama di bangku kuliah, bahwa teori pembelajaran yang berbagai macam yang sudah kita pelajari, seperti contohnya teori behavioristiknya B.F. Skinner ya, yang penekanannya pada stimulus dan respon ya. Kemudian teori belajar kognitifnya Jean Fisher, kemudian teori belajar sosialnya Albert Bandura, atau teori belajar humanistiknya Abraham Maslow ya, di mana teori belajar humanistik itu dia lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dulu ya pada anak, sehingga anak itu kemudian bisa baru memulai pembelajaran ya. Kalau tadi kita mengambil teori pembelajaran dari tokoh-tokoh ilmuwan barat, nah sedangkan teori pembelajaran dari cendekiawan muslim saya ambil di sini yang kontemporer ya, yaitu Syekh Muhammad Naqib Alatas ya, bahwa teori pembelajaran dalam Islam itu menekankan pentingnya integrasi antara ilmu agama dengan pengetahuan umum ya, sehingga nanti akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara kognitif ya, tapi dia juga mempunyai attitude dan manner yang bagus ya, dengan ditanamkannya nilai-nilai keislaman ya, sehingga akan membentuk akhlak dan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Alhamdulillah, penter. Untuk mengatasi kesulitan belajar, pada anak penting untuk menggunakan pendekatan yang komprehensif, memperhatikan tahap perkembangan kognitif mereka, serta menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh stimulasi. Kan tokoh-tokoh cendekia muslim itu ada kontemporer ini menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama, serta pembentukan karakter dan spiritual. Dalam pendidikan dalam pandangan mereka bukan hanya, tetapi juga untuk membentuk individu yang memiliki akhlak, sadar akan tanggung jawab sosial, dan mampu mengaplikasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami akan mencoba mengajak ngobrol anak-anak yang ada di sekitar sini di hutan kota Srengseng. So, follow me and watch us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar adik-adik? Lagi ngapain di sini? Main bola. Main bolanya setiap hari? Kalau lagi ini sekarang lagi libur ya? Kalau lagi sekolah main bola juga? Oh, sore-sore. Sekarang karena sekolah
ibu pagi-pagi ya. Memang hobi main bola ya. Sekarang kita perkenalan dulu ya. Nama saya Ibu Dian. Boleh panggil Bunda Dian boleh. Nah, teman saya tuh yang di sebelah sana yang paling ganteng itu namanya Abang Rizal. Sini dulu. Nah, ini Bang Rizal. Nah, satu lagi yang paling cantik nih. Ini namanya Kak Fitri. Halo. Nah, sekarang kalian memperkenalkan diri. Namanya siapa? Aku Damar. Damar kelas 5B. 5B, sekolah di SDN SDN Serengseng 05 pagi. Oke, kelas berapa tadi? Kelas 5 ya. Yang sebelahnya Fajar Fajar kelas 3A. 3A. Oh, ini kelas 5 nih, kelas 3. Sekolahnya di Oh, beda ya. Hidayatul Anwar tuh di mana? MI. Di Serengseng juga. Oke ya. Sekarang kita ngobrol aja ya dulu ya. Kalau di sekolah siapa yang paling senang pelajaran matematika? Kenapa? Susah. Susah. Oh, susah. Oh gitu. Tapi kalau tambah-tambahan kurang-kurangan bisa kan? Kalian juga bisa. Kalau yang kelas 3 nih, siapa tadi namanya? Fajar. Fajar kelas 3 udah kali-kalian belum? Udah ya? Bagi-bagian? Udah. Berarti kalau yang kelas 5 udah pangkat-pangkatan juga udah ya? Ya udah. Iya kan? Pangkat-pangkat misalnya 2 pangkat 2, 9 pangkat 2 gitu kan? Udah ya. Oke, sekarang Bunda Dian coba tanya ya. Siapa yang tahu 10 kali 5? 50. Dua-duanya pintar ya. Damar sama siapa tadi? Damar sama Fajar ya. Oke. Siapa yang tahu 10 pangkat 2? 20. 10 pangkat 2. Tetot. 10 pangkat 2 berarti 10. 10 pangkat 2 iya sama dengan 100. Soalnya kurang jelas ya. Nah, kalau pangkat itu berarti perkaliannya dikalikan dengan angka dia sendiri. Iya kan? Nah, sekarang kalau 9 pangkat 2 siapa yang tahu? Satu. Iya, 81 dari mana? 9 kali 9. Iya, toh Damar. Karena Damar udah kelas 5 ya. Fajar baru kelas Udah 3. pinter. Belum belajar pangkat-pangkatan ya. Kelas 3. Sekarang siapa yang tahu 7 kali 9? 7 kali 9. Apa ya? 7 kali 9. 7 tambah 7 tambah 7. Berapa ya? Tetot. 60. 3. Oke, sekarang kita kalau yang suka belajar pelajaran bahasa Indonesia siapa? PJOK tuh pendidikan Jasmani. dan olahraga ya, PJOK. Olahraga dan keterampilan ya. Kesenian. Kamu Fajar? Oh, sama kayak Iya, ini juga. bola ya. Bola ya. Karena sebenarnya mata pelajaran PJOK nggak apa-apa, bagus sih. Nanti kalau udah sekolah kedua bisa langsung yang sesuai dengan minat dan bakat kalian ya. Tapi jangan lupakan pelajaran-pelajaran yang lain. Kalau pelajaran agama Islam gimana di sekolah? Belajar juga ya. Siapa yang tahu rukun
7. 6. Siapa gurunya nih? 6. Rukun Islam dong. Rukun Islam. Islam bukan iman. Rukun iman. 5 bener tadi gua. 5 aja 5 1. Syahadat, sholat, zakat, puasa, menjadi pemampu. Ya, sok aja. Buat gambar ya. Iya, kita siapa yang kedua tunjuk tangan maupun langsung tebak gambarnya ya. Gambar ini terkait dengan rukun Islam. Oh, Ka'bah. Ini apa aja Ka'bah. Nah, kota ya, mahkota. Sekarang kalau yang orang tuanya mau dihadiahkan mahkota di pada mahsyar, anaknya harus apa? Ajar? Menghafal tentang suaranya. Pertanyaan nih buat kamu. Apa sih yang menjadi hambatan utama dalam belajar kamu? Ngantuk. Kalau kamu pikirannya kenapa? Pikirannya main terus gitu ya. Terus yang kedua, apakah metode belajar yang digunakan sudah baik? Gurunya udah ngajarnya udah baik, apa udah paham? Sudah sudah. Terus ketiga, apakah sudah mengatur waktu belajar dengan baik? Kamu ya kan? Waktunya udah, waktu belajarnya cukup, waktu mainnya udah ada waktunya, apa udah nggak ada, kapan waktunya nggak teratur? Nggak teratur ya waktunya ya. Jadi orang tuanya ada nggak ibu bapak gitu ya. Aku mau nanya lagi, bagaimana cara mengatasi rasa malas dan kurang motivasi saat belajar kamu? Nah, kalau kamu Biasanya gambar-gambar itu dan handphone gitu ya. Tapi sekarang Kamu nggak boleh bawa handphone. Kali waktu di rumah kamu searching gitu, nyari-nyari. Wah tadi gurunya nanyain ini nih buat besok nih. Cari lagi jawabannya gitu. Bagus. Jadi kamu apalagi cara mengatasinya gitu, kamu cari searching di handphone, jangan cuma main game doang, searching tanya ini apa itu tadi pertanyaan ibu guru yang tadi di sekolah, kamu ulang lagi tanya, jadi kamu apa lagi jawabannya gitu.
Terus apakah waktu istirahatnya sudah cukup? Cukup 15 menit. Nah, kakak di sini mau masih kalian lihat ini ya. Oke. Depannya B. Bola. Oke, pintar. Tangan. Oleh. Dia lagi. Yang perempuan loh. Barbie. Bukan. Ayo tebak lagi. Topak. Yang biasa anak perempuan suka. Oh, boneka. Ya, betul. Benar, Fajar. Boleh bertayung. Tebak kata lagi. Nah, kalian bisa lihat. Ini warnanya hijau. Daun. Nah, cakep. Nih, pintar. Damar ya? Iya. Dia namanya jawab. Apa lagi ya? Oke. Bagus. Nah, ini buat ini ya. Biasa main bola. Main bola tuh ada 3 bola tuh apa sih namanya tuh? Yang buat olahraga sekolahan. Basket. Ah, Nih, Damar. kok kamu gak jawab? Masa dia yang dulu jawab dong. Nah, ini terakhir ya. Apa lagi? Uang. Ini sih. Selain basket apa? Voli. Nah, Bisa dua-duanya. Nah, adik-adik, Damar dan Fajar karena tadi sudah menjawab pertanyaan dari Dian, dari Kak Fitri dan dari Kak Rizal tadi, maka ada sedikit nih bingkisan yang sederhana buat Damar dan Fajar ya. Jangan dilihat ininya ya. Ini buat Damar. Salim. Ini buat Fajar. Bilang apa? Asik. Ya, terima kasih juga ya buat kalian sudah mau menemani kami bikin podcast di sini ya. Semoga dari sekalian semakin semangat sekolahnya, belajarnya, dan kitanya. Kalau Damar mau jadi apa? Main bola. Oh, pemain bola. Fajar? Oh, sama. Satu aliran. Satu frekuensi. Ya, semoga cita-cita kalian tercapai, tapi jangan lupa pendidikan, belajar harus tetap ya. Proses belajar itu adalah sepanjang kita masih Sekolah. bernafas ya, sampai kita udah tua tetap harus belajar ya. Kan ada hadisnya apa, Bang Riza, hadisnya?
talabul ilmi faridatun 'alal kulil muslimin wal muslimat ilal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat dari buayan hingga liang lahat. Jadi yang memutus kewajiban kita menuntut ilmu adalah kematian. Jadi sepanjang kita masih dikasih nafas oleh Allah, kita wajib belajar menuntut ilmu. Oke, terima kasih Adek Damar dan Adek Fajar. Assalamualaikum. Ada pesan singkat nih buat adik-adik dalam belajar sekolah. Kakak dapat dari Imam Ghazali, ada 4 waktu yang harus dimiliki seseorang dalam keseharian. Yang pertama, waktu untuk mengajar, sholat, ya kita digunakan secara urutan. Dalam hadis as-sholatu imanuddin, sholat itu adalah tiang agama. Yang kedua, waktu untuk bermuhasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam dan Akhir Jakarta semester 5. Kali ini akan membuat podcast ya sebagai pemenuhan tugas UAS pada mata kuliah Ilmu Jiwa Belajar dan Teknologi Pendidikan yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Dr. Haryadi MPD. Dengan tema mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik. Oke. Oh iya, perkenalkan dulu anggota kami dari kelompok 6 dengan 3 anggota. Yang pertama saya Dian Nurul Husna, di samping kanan saya yang cantik ini, yang sebelah kiri yang paling ganteng, Rijal Arsyad. ya, insya Allah kami bertiga akan bincang-bincang mengenai mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama sebagai seorang muslim, proses belajar itu adalah sesuatu yang tidak boleh berhenti ya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk pertama kali yang turun adalah surat Al-Alaq ya, ayat 1 yang bunyinya Iqra, bacalah. Kemudian ada hadisnya juga mengenai kewajiban menuntut ilmu pada setiap muslim yang bunyinya talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Berangkat dari Quran dan hadis tersebut, materi ilmu jiwa belajar dan teknologi pendidikan di sini sangat nyambung sekali ya, bahwa proses belajar itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang ya, terutama pada peserta didik. Namun dalam perjalanannya setiap peserta didik pasti mengalami kesulitan dalam proses belajar. Kita lanjut lagi. Kesulitan belajar pada peserta didik ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun faktor internal ya, yang nanti akan kita bahas bersama ya. Nah, pada kesempatan podcast kali ini kami juga akan membahas konsep dasar belajar ya, konsep dasar ilmu jiwa belajar, kemudian penyebab kesulitan belajar pada peserta didik, serta berbagai cara untuk mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik ya. Kita ini dulu ya, kita bahas yang pertama yaitu konsep belajar dalam ilmu jiwa, nanti yang akan disampaikan oleh saudari Fitri Nur Afiah ya.
Menurut Fitri, bagaimana itu konsep belajar dalam ilmu jiwa? Nah, di sini belajar dalam ilmu jiwa adalah suatu proses psikologis yang melibatkan perubahan dalam perilaku atau pemahaman seseorang yang terjadi akibat pengalamannya. Itu ada 3 aspek. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk kognitifnya itu proses berpikir yang mencakup perhatian, ingatan, dan pemecahan masalah. Untuk afektifnya, emosi yang mempengaruhi motivasi dan perasaan peserta didik terhadap kegiatan belajar. Untuk yang ketiga, psikomotorik, itu keterampilan fisik yang diperoleh melalui latihan atau pengalaman. Belajar bukanlah sekadar penghafal informasi, tetapi melibatkan pemahaman, penerapan, serta refleksi terhadap pengalaman yang ada. Dalam psikologi pendidikan, banyak teori belajar yang diusulkan oleh tokoh-tokoh seperti Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan B.F. Skinner. Teori-teori ini menjelaskan bagaimana individu memproses informasi berinteraksi dengan dunia sekitar dalam rangka mencapai pemahaman yang lebih baik. Nah, itu kan tadi teori pembelajaran dari tokoh-tokoh Barat ya. Nah, sebetulnya kalau dari cendekiawan Muslim itu lebih apa ya namanya, lebih menyeluruh ya mengenai teori pembelajaran. Karena kalau di teori ilmu jiwa belajar pada tokoh-tokoh yang Barat ya, itu tidak meliputi aspek spiritual ya, karena dia kan non muslim ya, jadi nggak dibahas ya bagaimana aspek spiritualnya ya, kemudian dia tidak menyentuh afeksi yang berhubungan dengan ilahiyah ya. Iya, dia cuma afeksi yang bersifat umum, misalnya kayak perasaan seseorang, misalnya perasaan bahagia menerima pelajaran. Ya, jadi kalau teori ilmu pembelajaran dari tokoh-tokoh cendekiawan Muslim itu lebih lengkap ya, karena dia menyentuh aspek spiritual ya, maupun aspek akhlak ya. Jadi seseorang itu dibentuk oleh teori ilmu pembelajaran tidak hanya secara kognitif ya, tidak hanya secara kecerdasan intelektual, tapi meliputi kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan itu terintegrasi ya, saling saling mendukung, melengkapi satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Tokoh-tokoh cendekiawan Muslim yang melahirkan teori-teori pembelajaran seperti kalau klasiknya ya, yang Imam Al-Ghazali, kemudian Ibnu Taimiyah ya. Kalau tokoh kontemporer itu seperti Syekh Muhammad Naqib Al-Atas ya. Gitu. Beliau ini mengupas ilmu teori pembelajaran itu bersifat lebih holistik ya. Holistik ini artinya yang disentuh itu tidak hanya kognitifnya, afeksinya, ataupun psikomotoriknya, tapi juga membangun karakter peserta didik untuk menjadi seseorang yang amanah ya, yang jujur ya, kemudian bisa dipercaya, bertanggung jawab ya, seperti itu, dan perkataannya tidak pernah berdusta gitu ya. Kalau orang muslim kan seperti itu. Tadi kan sudah dibahas mengenai teori pembelajaran dari tokoh-tokoh barat dan tokoh muslim ya, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Sekarang kita masuk kepada kesulitan belajar pada peserta didik ya. Nah ini bagaimana nih Saudara Rizal, menurut Anda apa
saja penyebab kesulitan belajar pada peserta didik? Ya, penyebab kesulitan belajar itu banyak ya, ada sebabnya. Ya, salah satunya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Penyebab kesulitan belajar pada peserta didik adalah kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan optimal atau mengalami hambatan dalam proses pembelajaran. Beberapa faktor penyebab kesulitan belajar antara lain ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, faktor internal di sini ada salah satunya gangguan kognitif, ada masalah emosional, ada masalah kesulitan dalam bahasa. Nah, gangguan kognitif ini jelaskan masalah dalam kemampuan berpikir seperti kesulitan dalam memahami konsep-konsep abstrak, mengingat informasi atau memecahkan masalah. Nah, sedangkan masalah emosionalnya, kecemasan, stres, atau depresi dapat mengganggu fokus dan motivasi belajar peserta didik. Perasaan tidak percaya diri juga dapat mempengaruhi keinginan untuk mencoba. Sedangkan kesulitan dalam bahasa, peserta didik yang tidak menguasai bahasa pengantar atau memiliki keterbatasan dalam bahasa sering menghadapi kesulitan dalam memahami materi pelajaran seperti bahasa Inggris. Ya, susah juga tuh bahasa Inggris. Saya juga termasuk orang yang nggak bisa tuh bahasa Inggris. Saya bahasa Arab susah. Bahasa Arab mungkin ya, karena sebenarnya sih kalau itu termasuk kita ya juga sih, kalau kita suka lama-lama bakalan bisa sebenarnya keinginan kita juga, kesukaan kita juga. Nah, sedangkan faktor eksternalnya nih Bu, ada lingkungan belajar yang tidak mendukung, satu. Yang kedua, metode pengajaran yang kurang efektif. Yang ketiga, tuntutan dan harapan yang terlalu tinggi, kebanyakan angan-angan. Tuntutan dari keluarga juga, Ya, gitu kan. keluarga juga. Nah, sedangkan lingkungan belajar yang tidak mendukung ini, suasana belajar yang bising, kurangnya fasilitas yang memadai, atau adanya tekanan sosial dapat mengganggu proses belajar. Ada masalah di keluarga, ada masalah dan sebagainya. Sedangkan metode pengajaran yang kurang efektif, penggunaan metode yang tidak sesuai dengan gaya belajar peserta didik itu dapat mempengaruhi juga itu. Iya. Dan yang ketiga nih ya, penjelasan tuntutan dan harapan yang terlalu tinggi. Ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi kebanyakan angan-angannya, jangan tidur nih. Iya, Jadi seperti itu. nah ini kalau dalam pengalaman mengajar nih ya, kayak tadi kesulitan belajar yang dari faktor internal. Kalau faktor internal kan berarti dari peserta didiknya ya, dari dianya gitu. Faktor dari dalam diri si peserta didik itu kayak misalnya ini gangguan kognitifnya ya. Kan kalau kita ngajar itu kelihatan tuh anak-anak yang daya tangkapnya cepat, yang daya hafalnya kuat ya, sama anak-anak yang susah banget tuh untuk menerima pelajaran ya, terus daya ingatnya juga rendah gitu ya. Nah ini seringkali di dalam satu pembelajaran harusnya materinya sudah sampai, misalnya kemarin materi A, terus besoknya harus materi B gitu ya. Tapi karena ada perbedaan itu ya, kemampuan secara kognitif anak-anak itu berbeda gitu ya. Jadi kadang-kadang mau lanjut ke materi B kita agak ragu ya, karena yang ada beberapa yang belum bisa gitu ya materi yang sebelumnya gitu. Nah ini yang kalau menurut Saudara Reza, bagaimana kita itu menyiasati kayak gini nih, yang daya tangkapnya ada yang kurang, terus daya ingatnya juga lemah gitu ya. Belum lagi bisa
kelas itu gaya belajar anak-anak itu kan berbeda-beda tuh ya. Ada yang auditori, dia mendengar aja itu dia langsung masuk tuh pelajaran gitu ya. Ada yang visual, harus melihat gurunya ngomong apa gitu, dia bisa nangkep kalau dia melihat gurunya ngomong gitu ya. Ada yang kinestetik, nah ini yang repot yang kinestetik. Kinestetik itu dia gaya belajar yang anak itu nggak bisa duduk manis gitu, muter aja. Nah itu ya. Tapi uniknya kinestetik ini bisa bersanding dengan auditori ya. Jadi dia walaupun kinestetik ya nggak bisa duduk manis, tapi dia ini daya dengarnya itu kuat. Jadi walaupun dia muter, dia dengar gitu. Masuk tuh belajar, padahal dia nggak tertib gitu ya, jalan sana. Nah, kalau menurut saudara Reza, mengatasi perbedaan karakter peserta didik itu bagaimana biar semuanya tuh dapat pelajaran yang yang sama gitu ya. Artinya nggak ada yang istilahnya nggak ada yang ketinggalan gitu. Menurut pengalaman gitu. Menurut saya sih, kalau saya pahami dulu anak itu gimana karakternya, biar tahu apakah nih lemahnya di mana, lemahnya apa di penangkapannya lemah, kita ajak pendekatan diri, kita ajarin satu dulu itu dulu dikit-dikit ya kan, biar paham dulu itu anak. Sedangkan yang lain kan jelasinnya rame-rame, mungkin barengan. Kalau yang misalnya salah satu anak itu yang penangkapan lambat gitu, kita ajak pendekatan, kita ajarin dulu. Dan misalnya kayak pendengarannya ternangkap ya kan, itu lebih bagus lagi jauh. Tapi nggak tertib gitu dia. Kan itu bisa mengganggu yang lain tuh. Kalau saya itu paling saya pelajarin sih dari anak-anak itu ya, kita ajak main dengan cara yang bisa nih saya dapat kasih hadiah gitu. Pendekatannya seperti itu ya, stimulus ya, dikasih reward ya, kasih hadiah. Jadi dia juga lebih fokus dalam menangkap suatu situasi gitu sih. Memang untuk menjadi guru kekinian gitu ya. Memang kita harus selalu belajar, mengupgrade diri, karena kalau itu jadi seperti orang yang sprint ya, yang ini lomba lari, nanti kesusul sama anak muridnya nih kalau gurunya nggak mau belajar. Itu aja jadinya. Iya betul. Makanya dalam mengkondisikan kelas juga kita tidak terpaku hanya pada satu teori belajar gitu ya. Kayak misalnya yang banyak dipakai kan kayak teori belajar BH heuristik ya. Yang dia penekanan pada stimulus dan respon itu tadi ya, memberikan apresiasi misalnya seperti hadiah ya atau pujian gitu ya. Padahal teori-teori pembelajaran yang lain juga banyak yang bisa kita combine sehingga kelas itu jadi asik gitu loh ya. Anak-anak tidak bosan, nggak pada ngantuk dengerin kita gitu ya, dan mereka jadi terlibat aktif dalam pembelajaran seperti itu. Oke, kita sampai kepada kesimpulan ya, karena udah mau maghrib nih. Gelap. Jadi tadi kan sudah dibahas mengenai teori pembelajaran dari tokoh Barat dan tokoh Muslim ya, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Sekarang kita masuk kepada kesulitan belajar pada peserta didik ya. Nah ini bagaimana nih saudara Rizal, menurut Anda apa saja penyebab kesulitan belajar pada peserta didik?
Ya, penyebab kesulitan belajar itu banyak ya, ada sebabnya. Ya, salah satunya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Penyebab kesulitan belajar pada peserta didik adalah kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan optimal atau mengalami hambatan dalam proses pembelajaran. Beberapa faktor penyebab kesulitan belajar antara lain ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, faktor internal di sini ada salah satunya gangguan kognitif, ada masalah emosional, ada masalah kesulitan dalam bahasa. Nah, gangguan kognitif ini jelaskan masalah dalam kemampuan berpikir seperti kesulitan dalam memahami konsep-konsep abstrak, mengingat informasi atau memecahkan masalah. Nah, sedangkan masalah emosionalnya, kecemasan, stres, atau depresi dapat mengganggu fokus dan motivasi belajar peserta didik. Perasaan tidak percaya diri juga dapat mempengaruhi keinginan untuk mencoba. Sedangkan kesulitan dalam bahasa, peserta didik yang tidak menguasai bahasa pengantar atau memiliki keterbatasan dalam bahasa sering menghadapi kesulitan dalam memahami materi pelajaran seperti bahasa Inggris. Ya, Bu. Susah juga tuh bahasa Inggris. Saya juga termasuk orang yang nggak bisa tuh bahasa Inggris. Saya bahasa Arab susah. Bahasa Arab mungkin ya, karena sebenarnya sih kalau itu termasuk kita ya juga sih, kalau kita suka lama-lama bakalan bisa sebenarnya keinginan kita juga, kesukaan kita juga. Nah, sedangkan faktor eksternal yang Bu, ada lingkungan belajar yang tidak mendukung, satu. Yang kedua, metode pengajaran yang kurang efektif. Yang ketiga, tuntutan dan harapan yang terlalu tinggi, kebanyakan angan-angan gitu. Tuntutan dari keluarga juga Ya, gitu kan. keluarga juga. Nah, sedangkan lingkungan belajar yang tidak mendukung ini, suasana belajar yang bising, kurangnya fasilitas yang memadai, atau adanya tekanan sosial dapat mengganggu proses belajar. Ada masalah di keluarga, ada masalah dan sebagainya. Sedangkan metode pengajaran yang kurang efektif, penggunaan metode yang tidak sesuai dengan gaya belajar peserta didik itu dapat mempengaruhi juga itu. Iya. Dan yang ketiga nih ya, penjelasan tuntutan dan harapan yang terlalu tinggi. Ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi kebanyakan angan-angannya, jangan tidur nih. Iya, Jadi seperti itu. nah ini kalau dalam pengalaman mengajar nih ya, kayak tadi kesulitan belajar yang dari faktor internal. Kalau faktor internal kan berarti dari peserta didiknya ya, dari dianya gitu. Faktor dari dalam diri si peserta didik itu kayak misalnya ini gangguan kognitifnya ya, kan ada kalau kita ngajar itu kelihatan tuh anak-anak yang daya tangkapnya cepat, yang daya hafalnya kuat ya, sama anak-anak yang susah banget tuh untuk menerima pelajaran ya, terus daya ingatnya juga rendah gitu ya. Nah ini seringkali di dalam satu pembelajaran harusnya materinya sudah sampai misalnya kemarin materi A, terus besoknya harus materi B gitu ya. Tapi karena ada perbedaan itu ya, kemampuan secara kognitif anak-anak itu berbeda gitu ya. Jadi kadang-kadang mau lanjut ke materi B kita agak ragu ya, karena yang ada beberapa yang belum bisa gitu ya materi yang sebelumnya gitu. Nah ini yang kalau menurut Saudara Reza, bagaimana kita itu menyiasati kayak gini nih, yang daya tangkapnya ada yang kurang, terus daya ingatnya juga lemah gitu ya. Belum lagi bisa di kelas itu
gaya belajar anak-anak itu kan berbeda-beda tuh ya. Ada yang auditori, dia mendengar aja itu dia langsung masuk tuh pelajaran gitu ya. Ada yang visual, harus melihat gurunya. Gurunya ngomong apa gitu, dia bisa nangkep kalau dia melihat gurunya ngomong gitu ya. Ada yang kinestetik. Nah ini yang repot, yang kinestetik. Kinestetik itu dia gaya belajar yang anak itu nggak bisa duduk manis gitu, muter aja. Nah itu ya. Tapi uniknya kinestetik ini bisa bersanding dengan auditori ya. Jadi dia walaupun kinestetik ya nggak bisa duduk manis, tapi dia ini daya dengarnya itu kuat. Jadi walaupun dia muter, dia dengar gitu. Masuk tuh belajar, padahal dia nggak tertib gitu ya, jalan sana. Nah, kalau menurut saudara Reza, mengatasi perbedaan karakter peserta didik itu bagaimana biar semuanya itu dapat pelajaran yang yang sama gitu ya. Artinya nggak ada yang istilahnya nggak ada yang ketinggalan gitu. Menurut pengalaman gitu. Menurut saya sih, kalau saya pahami dulu anak itu gimana karakternya, biar tahu apakah nih lemahnya di mana, lemahnya apa di penangkapannya lemah. Kita ajak pendekatan diri, kita ajarin satu dulu itu dulu dikit-dikit ya kan, biar paham dulu itu anak. Sedangkan yang lain kan jelasinnya rame-rame, mungkin barengan. Kalau yang misalnya salah satu anak itu yang penangkapannya lambat gitu, kita ajak pendekatan, kita ajarin dulu. Dan misalnya kayak pendengarannya nangkep ya kan, itu lebih bagus lagi dia. Tapi nggak tertib gitu dia. Kan itu bisa mengganggu yang lain kok. Kalau saya itu paling saya pelajarin sih dari anak-anak itu ya, kita ajak main dengan cara yang bisa nih saya dapat kasih hadiah gitu. Pendekatannya seperti itu ya, stimulus ya, dikasih reward ya, kasih hadiah. Jadi dia juga lebih fokus dalam menangkap suatu situasi gitu sih. Memang ini gongnya dari materi kita pada hari ini ya, mengenai mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik, yaitu bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik. Mungkin bisa dijawab dulu oleh saudari Fitri. Nah, untuk cara mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik, ini untuk mengatasi kesulitan belajar, beberapa pendekatan dapat diterapkan baik oleh guru, orang tua, maupun peserta didik sendiri. Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu. Yang pertama itu ada identifikasi masalah dengan tepat. Yang kedua ada pemberian dukungan emosional. Yang ketiga ada penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Untuk mengidentifikasi masalah dengan tepat ini, mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar secara tepat adalah langkah pertama dalam mengatasi masalah. Oleh karena itu, guru dan orang tua harus memperhatikan tanda-tanda kesulitan belajar dan melakukan evaluasi menurut terhadap kemampuan kognitif, emosional, dan sosial peserta didik. Untuk yang kedua itu ada pemberian dukungan emosional. Membantu peserta didik mengatasi kecemasan dan stres melalui pendekatan yang lebih suportif. Misalnya dengan memberikan motivasi, apresiasi, dan kepercayaan diri. Lingkungan belajar yang positif dan tidak menekan dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Untuk yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik sangat penting. Misalnya, dengan menggunakan metode visual bagi mereka yang lebih mudah belajar melalui gambar atau diagram, atau metode kinestetik bagi yang lebih mudah belajar melalui praktik langsung.
Sekarang menurut Saudara Rizal, bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik? Ya, ada beberapa cara ya, dalam kesulitan belajar yang dari Fitri dari 1 sampai 3, yang saya akan menambahkan 4 sampai 6 3 kesulitan dalam belajar. Yang keempat itu ada penyediaan lingkungan belajar yang mendukung. Yang kelima ada lagi pendekatan individu. Selanjutnya ada lagi penerapan teknik belajar yang efektif. Apa sih itu penyediaan lingkungan belajar yang mendukung? Sini saya akan menjelaskan sedikit. Menciptakan lingkungan yang tenang, nyaman, bebas gangguan sangat penting agar peserta didik bisa berkonsentrasi dengan baik dalam belajar. Selain itu memberikan akses pada sumber belajar yang relevan, juga memahami dan membantu peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Sedangkan untuk pendekatan individu, saya jelaskan sedikit. Beberapa peserta didik mungkin memerlukan perhatian lebih atau pendekatan pembelajaran yang lebih individual, seperti ya kayak penangkapannya lemah ya, kita harus lebih mendekatkan dirinya. Selanjutnya penerapan teknik belajar yang efektif. Di sini teknik belajar yang efektif mengajarkan teknik-teknik belajar yang efektif seperti pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, terus catatan yang baik, dan atau teknik pengelolaan waktu dapat membantu peserta didik belajar dengan lebih terstruktur dan fokus. Coba introspeksi diri kita, seperti mengulangi pelajaran di sekolah. Pelajaran di sekolah kita ulang-ulang di rumah malamnya, supaya ntar paginya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu guru, bapak gurunya. Yang ketiga itu ada waktu untuk duduk dengan ulama, kiai, ustadz untuk tahu pelajaran agama, karena agama itu harus dikejar, harus tahu kita sebagai seorang agama Islam. Yang keempat itu ada waktu untuk menyendiri buat bertafakur, biar bisa, oh saya kurangnya apa nih, saya ulangi lagi besok belajarnya, buat mengulang lagi kembali. Nah itu pesan kakak. Jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu imanuddin. Sholat itu adalah tiang agama. Tahu kan, sholat itu tiang agama. Sholat tuh imanuddin. Sholat tuh imanuddin. Sholat itu tiang agama. oke. Sholat berapa kali sehari? Waktu. Apa aja? Subuh, zuhur, Nah, asar, maghrib, isya. kasih duit. Ya eksis, ya umur, ya jaya. Apa namanya, untuk menjadi guru kekinian gitu ya. Memang kita harus selalu belajar, mengupgrade diri, karena kalau itu jadi seperti apa namanya, orang yang sprint ya, yang ini lomba lari, nanti kesusulan Mak anak muridnya nih kalau gurunya nggak mau belajar. Iya betul. Makanya apa namanya, dalam mengkondisikan kelas juga kita tidak terpaku hanya pada satu teori belajar gitu ya. Kayak misalnya yang banyak dipakai kan kayak teori belajar BEMA heuristik ya. Yang apa namanya, dia penekanannya pada stimulus dan respon itu tadi dia memberikan apresiasi, misalnya seperti hadiah ya atau pujian gitu ya. Padahal
teori-teori pembelajaran yang lain juga banyak yang bisa kita combine sehingga kelas itu jadi asik gitu loh ya, anak-anak tidak bosan, nggak pada ngantuk dengerin kita gitu ya, dan mereka jadi terlibat aktif dalam pembelajaran seperti itu. Oke, kita sampai kepada kesimpulan ya, karena udah mau maghrib nih gelap. Jadi kesulitan belajar pada peserta didik itu adalah masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus ya dari berbagai pihak, terutama kita sebagai guru ya. Jadi pemahaman tentang proses belajar dalam ilmu jiwa itu sangat membantu kita ya dalam mengenali berbagai penyebab kesulitan belajar pada peserta didik ya, baik itu sifatnya internal tadi maupun eksternal ya, dengan pendekatan tadi ya, dengan pendekatan yang tepat ya, kemudian baik itu pendekatannya berupa dukungan emosional ya, artinya ya anak ya kognitifnya misalnya kurang atau memorinya daya ingatnya juga lemah, nggak kita maksudnya nggak kita judge ya, kamu bodoh gitu enggak ya, seperti itu. Jadi kita memberikan dukungan emosional gitu ya, artinya kita bangkitkan rasa percaya diri anak itu gitu loh. Kan kadang-kadang anak itu jadi minder karena dia merasa dia tuh nggak mampu gitu ya. Itu yang harus kita bangun kepercayaan diri peserta didik ya, bahwa semua anak sebetulnya cerdas gitu ya, bisa menerima pelajaran. Makanya itu dukungan emosional dari pengajar itu perlu banget ya untuk mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik. Dan oleh karena itu teori pembelajaran yang kita aplikasikan dalam sebuah proses kegiatan belajar mengajar di sebuah kelas itu tidak boleh hanya mengambil satu teori saja, tapi harus dikolaborasi begitu banyaknya teori-teori pembelajaran yang kita pelajari gitu ya, supaya proses pembelajaran di kelas itu bisa optimal. Insyaallah kali ini seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang kita lakukan. Kita tutup pengajian yang dengan doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesunyian malam